Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini sore ya menjelang maghrib, waktunya sampai atau tidak nanti kita lihat. Kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan lanjutan mata kuliah kita, hadis ahkam ya, hadis ahkam di keluarga. Meskipun di permulaannya saya masih munculkan HES ya, hukum ekonomi syariah. Tayangan untuk HES-nya nanti kita lihat lah ya, apakah bisa dalam bentuk tayangan seperti ini. Kalau dalam tayangan seperti ini tentu banyak mengulang ya, banyak mengulang substansi ya. Yang beda cuma contoh. Jadi nanti HES saya akan kirim PDF ya, akan kirim PDF dari artikel yang pernah saya tulis. Sementara untuk teori hadis akamnya ikut ke tayangan ini ya. Tapi nanti kita lihatlah, andai masih dipandang perlu untuk membuat tayangan di HES, nanti kita bikin tayangan ya, insya Allah nyantai aja. Kalau ya, jadi jangan khawatir tidak dapat materi ya. Oke, baik, kita mulai. Saya dalam tayangan ini saya akan menampilkan beberapa atau satu contoh ya, beberapa langkah ya, satu contoh beberapa langkah. Ya anggap saja tayangan ini dikasih judul langkah-langkah menyusun makalah hadis ahkam. Jadi ini bagian satu itu baru kita cari bahan lah ya. Cari bahan, ibarat mau membuat kue, beli terigu dulu, beli gula, beli tepung, beli ya dan lain-lain lah ya, gitu seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, cari bahannya seperti apa. Jadi shopping dulu. Oke. Yang pertama, langkahnya adalah pilih satu atau beberapa hadis ya. Jadi berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai tema. Nah, temanya kan udah saya kirim ya. Temanya sudah saya kirim. Untuk HK itu adalah beberapa tema. Untuk HES temanya cukup satu ya. Terkait dengan ekonomi syariah. Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, HES dalam penjelasannya kan sampai HUI itu ya, bisnis syariah lainnya. Jadi semua terkait dengan itu. Kemudian ketika saya coba lihat fatwa DSN, itu ternyata hadisnya banyak yang mengulang. Di giro hadisnya itu, di deposito hadisnya itu, di tabungan hadisnya itu ya. Jadi bolehlah nanti fatwa DSN kita jadikan pintu masuk ya. Tetapi tidak hanya itu, termasuk juga pintu-pintu masuk lain yang bisa kita jadikan poin ya untuk untuk berlatih ya. Ini berlatih aja lah ya, untuk berlatih menyusun makalah. Jadi yang pertama itu, jadi temanya sudah saya kasih, pilih, dan saya sudah pilihkan ya. Jadi ini karena ini langkah-langkah ya, saya pura-puranya belum dikasih tema ya, padahal sudah ya, bahkan hadisnya pun sudah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, pastikan hadis terpilih itu terlacak dalam masadir asliyah ya. Jadi masadir asliyahnya itu harus terlacak. Jadi kalau di materi yang kemarin saya kirim via WA grup itu, saya pilih 4 ya, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Kenapa ya? Karena di sini bukan muara ya. Ya bolehlah disebut muara atau samudra hadis ahkam itu di sini ya. Samudra hadis ahkam itu dalam kitab Sunan ya. Jadi kalau Bukhari, Muslim itu jami ya. Selanjutnya adalah Sunan. Masih ada jami-jami yang lain, tetapi kita batasi di 6 ya, di Kutubus Sittah, atau kalaupun mau nanti ditambah dengan 3 lagi Kutubus Tis'ah ya. Jadi saya ulang, yang 6 itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad-Darimi. Sampai dengan 6 itu ranking Indal Jumhur. 7, 8, 9 itu tak
terranking, tak dipastikan rankingnya ya. 789 itu tak dipastikan rankingnya, tidak dalam ranking tetapi itu penyebutannya saja sehingga menjadi 9 ya, kutubut tis'ah itu. Oke, berikutnya, nah karena kita hadis ahkam, sebetulnya tidak cuma hadis ahkam ya, yang yuhtajju bih itu ya cuma karena yuhtajju bih itu termnya lebih bermuatan hukum ya, itu menjadi apa ya, menjadi kental istilah-istilah hukumnya, padahal apapun ya, apalagi kalau misalkan untuk akidah ya, untuk akidah ya, untuk tauhid, untuk i'tiqad itu min babil aula ya. Oke, jadi lakukan kritik sanad untuk hadis terpilih. Jadi sanadnya harus dicek dulu, dikritik dulu, naqdus sanad dulu ya. Pastikan hadis terpilih berkualitas minimal hasan li ghairihi. Ah itu. Apa itu hasan li ghairihi itu? Hasan li ghairihi itu saya cek ya, karena saya juga sekarang ngajar ulumul hadis ya. Saya cek itu waktu Anda semester sebelumnya itu ya. Waktu angkatan ini, waktu kelas ini di semester sebelumnya, dan mata kuliah hadis ahkam ini prasyaratnya adalah lulus ulumul hadis. Jadi ulumul hadis saya asumsikan saudara sudah lulus, sudah ambil di semester berikutnya, sehingga ketika saya munculkan istilah-istilah ya asumsi saya Anda sudah paham. Tapi ya nanti kita lihat lah ya, apakah masih perlu diulas ya. Mungkin saya ulas sedikit lah ya, ulas sedikit ya. Jadi hasan li ghairihi itu apa? Hasan li ghairihi itu adalah hadis hasan yang apabila dilihat satu persatu jalurnya itu dhaif sebetulnya ya, ada masalah lah paling tidak begitu, tetapi tidak terlalu berat masalahnya, dan ditemukan jalur-jalur lain yang akhirnya ketika disatukan menjadi kuat. Nah itu, jadi selama bukan 3M ya, matruk bukan dan maudhu itu yang dulu ba'dun itu ya, bikasrati turuqih itu bisa bikasrati turuqiha ya, bikasrati turuqiha itu menjadi mengangkat kualitas yang ketika satu persatu dilihat itu dhaif ya, dengan tingkat kedhaifan yang tidak terlalu parah, itu terangkat menjadi hasan. Nah itulah yang dimaksud dengan hasan li ghairihi itu. Berikutnya, setelah selesai kritik sanad, lakukanlah kritik matan untuk hadis terpilih. Ya, ada 15 kaidah kesahihan matan ya, ada 15 kaidah kesahihan matan. Jadi kemarin saya sudah katakan sahih sanad, sahih matan. Karena ada yang sahih sanad matannya belum tentu. Matannya belum tentu ya. Meskipun tetap itu harus dicek sebetulnya ya. Itu bagi siapapun yang yang mengungkapkan hal tersebut tetap harus dicek. Mana contohnya yang sahih sanad dhaif matan? Ada. Ya, ada. Nanti kita lihat lah ya, Oke. Berikutnya, nah setelah selesai sanad selesai, matan selesai, ungkap syarah. Syarah apa? Syarah Masadir Asiyah. Jadi ketika kemarin saya kirim 10 salam dari autor, itu kan bukan syarah Masadir Asiyah. Jadi kalau dari Bukhari hadisnya berarti kan ya Fathul Bari, Umdatul Qari, Irsyadus Sari, ya Qostolani, Kirmani, kemudian ada banyak lah ya, ada hampir 10 saya lihat itu di Waqfiyah itu ya, syarah Sahih Bukhari itu mulai dari yang berjilid-jilid tebal, semuanya berjilid-jilid ya, tapi ada yang begitu tebal, begitu banyak, ada yang ya 10 jilid ya. Bahkan kalau cetakannya yang terbaru itu ada yang dibuat satu mungkin 1 jilid ya, tapi tebal dan hurufnya kecil-kecil. Hurufnya kecil-kecil. Jadi tergantung edisi ya, Oke. Nah, apa yang dilakukan di Syarah Masadir itu ini. Jadi ungkap kosakata yang mengandung konsep. Ya itu ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ungkap asbabul wurud jika ada, atau asbabul irad. Nah ini, jadi kalau di hadis itu ada istilah asbabul irad. Kalau di Quran itu asbabun nuzul. Saya belum menemukan asbabul irad untuk asbabun nuzul. Ya asbabul irad ya.
Jadi orang kemudian terstimulus untuk menyampaikan ayat gitu kan gitu. Ya masalahnya kan Quran bukan masalah ya. Kenyataannya Quran itu kan jadi mushaf lebih dulu ya, jauh lebih awal dibanding dengan hadis. Oke. Berikutnya karena kita fakultas syariah dan hukum, ungkap penjelasan redaksi matan dalam perspektif hukum Islam. Nah itu ya, itu yang nanti Anda wajib melakukan itu ketika Anda menulis artikel itu, sehingga kelihatanlah warna substansi ya, bukan hanya sekedar warna substansi bahwa kita adalah calon-calon expert di bidang hukum Islam. Berikutnya adalah poin-poin substantif ya, atau kandungan makna yang bisa diungkap dari hadis yang kita pilih gitu. Baru yang terakhir adalah tulis judul berdasarkan temuan gitu ya. Nah sebetulnya ketika kita menulis skripsi juga begitu ya. Jadi judul itu belakangan lah, jangan sampai kemudian judul ditulis duluan sehingga nanti isinya diseret-seret harus sesuai dengan judul, nggak begitulah ya. Baik, kita lihat nomor 1 contoh misalkan pilih. Nah ini ya, ini ada hukum keluarga, ada HES ya, ada hukum keluarga, ada HES. Oke, kita kasih contoh ini dulu ya. Karena yang HES itu saya sebelumnya udah punya intinya apa bahannya, lebih dulu sudah terbit artikelnya sehingga nanti kita tinggal adaptasi saja. Nah, untuk hukum keluarga karena saya baru berada di rumah hukum keluarga itu, jadi saya buatkan contohnya sekaligus saya belajar kembali untuk melihat hadis-hadis bercorak bercorak HK itu seperti apa. Baik, ini contohnya seperti ini. Jadi polanya apa? Polanya seperti ini ya. Oke, nah ini. Ini hadisnya cukup terkenal lah ya. Yang masyarakat sabab manisatu minul ba'ah fariyatazawad fa innahu aqdul basar wa asnu lil farj ya wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Bisa terjemahkan ya, udah paham lah ya. Nah untuk HES ya, ini hadisnya ini. Nanti contoh yang saya kirim hadis mudharabah ya. Contoh yang saya kirim itu hadis mudharabah, hadisnya dhaif yang riwayat Ibnu Majah, tetapi ada penguat yang lain dan penguatnya adalah syai'u man qablana. Kenapa? Karena mudharabah itu sudah dipraktekkan jauh-jauh hari ya, bertahun-tahun, bahkan mungkin mungkin abad ya. Karena kan dimulai dari Abdul Manaf. Ya, dimulai dari Abdul Manaf itu. Oke, nah ini contoh di sini man ba'a daron au aqaran falam yaj'al samanahu fi mislihi kana qaminan alla yubarak fi. Yubarak ya, sorry, tidak diberkahi. Oke. Jadi siapa yang menjual rumah atau apa ya, mungkin sekarang apa ya, apartemen gitu ya, pondokan ya, kurang lebih seperti itulah ya. Tetapi tidak pasang harga. Nah itu tidak pasang harga itu ada ada tendensi pengelabuan ya, karena asymmetric information ya. Konsumen kan tidak semua konsumen tahu harga gitu ya. Gitu. Fi mislih itu artinya harga pasar ya. Nah oleh karena itu tidak, di sini disebutkan tidak layak mendapat berkah. Nah itu ya, tidak layak mendapat berkah. Oke. Nah, oke. Jadi ini contoh ya, kita sudah pilih hadis. Sekarang pastikan hadis terpilih itu ada dalam Musnad Asliyah, terlacak. Oke. Nah ini Sunan Abi Dawud, yang ini Ibnu Majah ya, yang ini Ibnu Majah. Oke. Yang HES itu Ibnu Majah, saya yang HES tutup dulu lah. Oke. Nah ini Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud ada dalam Kitabun Nikah ya, nomor 2046 ya. Jadi bagaimana mendownload ini kan sudah saya kirim ya, sudah saya sampaikan linknya, tinggal diklik ya dapat ya. Mau mengklik langsung dari WA juga sama, makan kuotanya ya segitu ya gitu. Oke. Contohnya inilah. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Kalau di sini kan ya masyarakat sabab. Di sini nih di Abu Daud itu nggak ada. Sami itu Rasulullah SAW yaqul man satu amir rumah, nggak ada yang masyarakat sababnya. Ya itulah hadis. Ya, itulah hadis. Oke.
Yang ketiga adalah lakukan kritik sanad untuk hadis terpilih. Jadi ini ceritanya hadisnya udah dapat ya, hadisnya udah dapat. Ini yang dilakukan adalah kritik sanad. Seperti apa kritik sanad? Seperti ini. Aduh, tertutup, sorry. Ya, jadi ini yang ini Abu Daud ya, yang ini Abu Daud, yang ini biasanya nggak kelihatan. Ini ya. Jadi ini Abu Daud. Nah, ini ya. Hadasana Utsman ibnu Abi Syaibah. Nah, Utsman ibnu Abi Syaibahnya ini. Qail hadasananya Abu Daud. Ya, ini ya pemilik kitab ini. Abu Daud, Utsman bin Abi Syaibah, Jarir itu ini. A'mas itu ini. Ibrahim itu Aqamah. Dan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini mana? Ini. Oke. Ini itu ya. Ini dicek satu per satu. Saya tidak akan memperlihatkan satu per satu lah. Saya hanya akan mengingatkan aja bahwa Anda sudah menerima materi ini ketika Anda mengambil ulumul hadis ya. Nah, di mana kita peroleh? Di antaranya dari sini. Ya, jadi kitab ini namanya Mausu'ah Rijal. Ya, Mausu'ah Rijal Kutubut Tis'ah itu kutubi ya. Gila gitu ya. Ini isinya informasi terkait orang-orang yang ada di sini nih. Ya, ini Kutubut Tis'ah yang 9 Tis'ah yang tadi itu ya, yang saya sampaikan itu. Oke, kita lihat. Kita ambil contoh Utsman bin Abi Syaibah ini ya, Utsman. Jadi gurunya siapa? Guru dari Abu Daud. Nah, ini ya. Ini ada di sini. Kita dapat. Nah, ini ya. Ini Utsman nih. Utsman. Nah, dapatlah ini namanya Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah. Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah. Ini ya. Oke. Kuliahnya Abul Hasan, lakabnya Al-Abasi, maulahu, wafatnya 239 ya, dan seterusnya. Ini adalah sumber-sumbernya. Nah, kalau saudara-saudara mahasiswa prodi ilmu hadis ini dicek satu persatu nih. Di Tahdzibul Kamal, di Tahdzibul Tahdzib, di Takrib, di Sekolah, terus semua informasi yang ada di sini itu wajib dicek. Jadi CP-nya learning outcome mahasiswa ilmu hadis itu di situ. Tapi karena kita bukan, ya cukup kita menjadi pengguna aja. Jadi kita cukup tahu bahwa jika ingin mengetahui cara ya, cukup tahu cara jika ingin mengetahui apakah perawi ini sahih adil dobit ya, adil dobit jadi sikoh atau tidak ya, carilah kitab-kitab rijalnya, diantaranya adalah ini dan cek. Dan ternyata di sini disebutkan bahwa Utsman bin Abi Syaibah itu yang ini ya, ini sikoh hafiz ya, sekalipun lahu awham ya. Oke, lahu awhamnya kita abaikan dulu. Yang penting di sini adalah sikoh hafiz dan syahir ya. Ya, oke. Kemudian di sini disebutkan akhrajalahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Nah, itu ya berarti ini ke Abu Daud nyambung. Nah, pasti ya. Ini kan sebutannya di sini nih. Sebutkan. Oke, sekarang tinggal kita ngecek Utsman ke Jarir. Utsman ke Jarir ini gimana? Utsman ke Abu Daud. Oke, selesai. Kita dapat info dari sini. Sekarang tinggal Utsman ke Jarir. Berikutnya, lihat Tahdzibul Kamal, ya. Kenapa? Karena di Mausu'ah Rijal itu tidak ada informasi itu. Jadi Mausu'ah Rijal itu hanya menyampaikan informasi kesimpulan-kesimpulan jarah ta'dilnya. Tentang siapa guru siapa murid adanya di kitab-kitab yang berjilid-jilid itu. Di antaranya ini Tahdzibul Kamal ini ada 35 jilid ya, ada 35 jilid. Sama kita gunakan Waqfiyah juga. Oke. Jadi silakanlah klik ini ya. Tuh. Ini aktif ya. Silakan klik ini aktif nih. Silakan klik, dapat. Itu diklik dapatlah ini. Nih ya. Sama kemarin saya sudah perlihatkan gimana caranya. Ini ada di jilid 19 ya.
Utsman bin Abi Syaibah itu ada di jilid 19, klik itu karena kita anggap saja kita cuma butuh itu ya, mestinya semua, nah semuanya kita itu ya. Oke, nah dapatlah ini, ya ini nomor 2877 ya. Ini mulai halaman 478 sampai 487. Jadi berapa ini? 10 halaman berisi biografi. Ya. Nah, ini yang saya ini adalah namanya ya. Ya, ini nama lengkapnya. Kemudian yang kita butuhkan kan tadi Kak Abu Daud sudah selesai ya. Bertemu Utsman, Kak Abu Daud bertemu, kita dapat info. Sekarang Utsman ke Jarir. Nah, dari mana kita temukan informasinya? Dari daftar nama guru Utsman bin Abi Syaibah ini. Di mana kita peroleh? Dari sini. Seluruh daftar nama setelah rawaan itu adalah nama gurunya. Kita satu-satu ya, Abu Ismail, terus ketemu lah. Ini kan kita lagi nyari Jarir nih. Ada seorang bernama Jarir. Siapa ini? Jarir ibnu Abdul Hamid. Nah ini ya. Jadi ini, checklist lah, selesai. Udah sebetulnya selesai begini. Ya, oke. Nah untuk membuktikan bahwa betul nggak Utsman bertemu dengan Abu Daud, terus cek jadi kan ini dari sini ke bawah murid ya. Cek di daftar nama setelah rawaanhu. Mana ini? Jadi ini daftar dari sini sampai sini saya kasih ungu ini. Ini adalah daftar nama guru Utsman. Nah, setelah rawaanhu daftar nama murid sampai sini. Di sini ada rawaanhu siapa? Yang pertama Bukhari. Jadi Bukhari mengambil dari Utsman, kemudian Muslim, kemudian Abu Daud dan seterusnya. Selesai. Ya, selesai. Untuk itu sanad selesai, ya. Nah, kemudian di sini ada nih, ya, ada yang saya kotak-kotak ini biar lebih jelas saya klik dulu lah. Oke, jadi diawali dari sini, berakhir di sini ya, 10 halaman biografi Utsman itu. Sekarang kita lihat, nah ini, ya, ini saya perbesar. Ini adalah namanya, ini adalah daftar nama guru, di sini ada Jarir, sampai sini ya. Ini adalah daftar nama murid, di sini ada Abu Daud. Di sini. Sekarang ini yang saya kurung-kurung ini ya ini. Siko ya, Ma'mun ya. Ini si kota ini berdua ya dengan saudaranya, Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Soduk, Kufi, Sikoh dan seterusnya ini. Ya, ini adalah daftar sebutan bukti bahwa dia adalah terpenuhinya adil dan daud. Jadilah Sikoh. Kan lagi-lagi definisi hadis sahih itu mana kalau adlun tamud dobdi mutasil sanad wa ghairu ma'lum wala syadz. Adlun tamud dobdi jadi sikoh. Oke. Nah, ini adalah batas akhir ya. Batas akhir. Nah, di sini ada mesti dikaitkan ke atas dulu nih untuk menyebutkan wafat. Wafat tahun 239. Nih ya, wafat tahun 239. Oke, tuh. Nah, sekarang yang dilakukan berikutnya adalah Jarir. Lakukan hal yang sama, Jarir, Amas, Ibrahim terus, ya, sampai ke sahabat. Kalau seperti itu, nah, sahih lah sanadnya. Berikutnya, oke, lakukan kritik matan untuk hadis terpilih. Azan dulu. Kita lanjutkan. Oke, jadi lakukan kritik matan untuk hadis terpilih. Hadis terpilihnya ini ya. Oke, apa yang dilakukan dengan kritik matan itu? Ini. Nah, ada 15 kaidah kesahihan matan. Ya. Ini teks Arabnya dari Ibnu Sabah Asibai, ini terjemahannya.
matan tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh dan seterusnya lah ya. Silakan ini dibaca karena saya asumsikan ini saudara sudah dapat ya waktu saudara mengambil mata kuliah ulumul hadis 1 sampai 15 itu. Nah, kita lihat sekarang ya masyarakat sabab bani satu amin kumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aqwadu lil basar wa asdul farj wa lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Enggak ada yang aneh. Tidak bertentangan dengan pengertian rasional, tidak bertentangan dan seterusnya. Selesai, selamat. Ya. Ini selamat. Oke. Oke. Berarti lanjut ke syarah. Ini ya. Syarah untuk hadis, tafsir untuk Quran. Tapi ada juga yang mengatakan tafsir untuk hadis ada. Ya, biasalah ya. Interchangeable. Itu ya istilahnya ya. Saling tukar atau bisa bergantian digunakan atau juga ada yang ganti-ganti satu istilah untuk berbagai itu ada bisa yang seperti itu ya. Oke, kita lihat sekarang ini kan Abu Daud ya, dari Abu Daud. Nah, di antara syarahnya adalah ada Aunul Ma'mud ya, ada Bazlul Majud ada, dan di Waqiyah juga ada. Jadi silakan di-download sendiri. Oke. Kenapa saya nggak bisa kirim? Karena di atas kapasitas WA ya, harus kirim Google Drive. Oke, mari kita lihat ya Abu Daud seperti apa. Ya ini Kitabun Nikah di Aunul Ma'bud sorry. Nah ini ya. Jadi dari sini sampai sini. Ini e-booknya sama dengan Latin ya, dari kiri ke kanan. Gitu ya. Nggak soal lah ya, dari kiri ke kanan ini. Boleh dari sini ke sini ya. Jadi dari sini bacanya ini hadisnya ini sama dengan yang tadi itu ya. Dari Utsman bin Abi Syaibah ya, kemudian Jarir, kemudian Al-Amas dan seterusnya. Ini seperti ini ya. Oke, berikutnya tadi saya sudah ungkapkan apa saja yang dilakukan di Syarah Masjidil Aslah itu. Yang pertama kita ungkap kosakata yang mengandung konsep. Ya, yang mengandung konsep. Oke. Ini yang kedua asbabul wurud atau asbabul irad. Nah, ini ada istilah asbabul irad untuk hadis itu ya. Kayak begini, Abu Bakroh itu satu-satunya yang saya temukan, mungkin ada di jalur lain yang menyampaikan riwayat la yufliha qaumun walau amra'ahum imra'atan. Itu Abu Bakroh itu ya. Dan kenapa Abu Bakroh menyampaikan itu peristiwa perang Jamal. Peristiwa perang Jamal. Ya nanti kita diskusikan lah ya. Di luar konteks perkuliahan. Ya. Jadi kosakata yang mengandung konsepnya bisa kita lihat dari hadis tadi kan as-sabab. Ya, sabab itu pemuda. Kemudian istitoah. Ya. Kemudian al-ba'ah. Kemudian tazawwuj. Ya. Fa yatazawwaj. Ya, tazawwuj itu aslinya dari tazawwaj ya tazawwaju. Kemudian qadul basar. Kemudian hisnul farj, kemudian as-saum, kemudian al-wija. Nah ini ya, al-wija ini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari hadis itu semuanya hampir semua konsep itu, kosakatanya konsep. Ya, atau bisa dilakukan konseptualisasi lah paling tidak ya. Paling tidak bisa dilakukan konseptualisasi, dan kerjaan kita Sivitas Akademika adalah diantaranya ya, pekerjaan kita adalah itu melakukan konseptualisasi, kemudian mengembangkannya ya. Jadi operasionalisasi, konseptualisasi, pekerjaan Sivitas Akademika ya itu ya. Gitu. Baik. Oke. Berikutnya asbabul wurud jika ada atau asbabul irad jika ada ya. Al-Khudair ini yang mengatakan asbabul irad itu ya, yang saya temukan itu Al-Khudair dalam Syarah Bulughul Maram, dan baru online itunya publikasinya ya. Belum ada kitabnya, belum ada PDF-nya. Nah, asbabul irad ini ya, jadi ini
Alkomah ketemu Utsman, kemudian bersama-sama dengan siapa, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ingat ketika Utsman bercerita apa istilahnya, ya ini jomblo nih, gitu ya, gimana kalau menikah nih, gitu ya, gitu. Iya, benar kata Abdullah bin Mas'ud itu, iya, gitu. Jika engkau mengatakan demikian, sebab aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang tadi itu ya, gitu. Yang masalah sababnya kan jadi hilang, ya, yang masalah sababnya jadi hilang, langsung manis atau amin semua, nah itu ya. Jadi karena ada asbabul irad dan konteksnya tidak dalam pembicaraan publik, ya hanya bertiga kan ini ya, hanya bertiga, maka ya masalah sababnya menjadi tidak relevan untuk diungkapkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud ya, oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu yang disebut dengan asbabul irad. Kalau asbabul urud ya sama dengan atau identik dengan asbabun nuzul. Oke. Berikutnya penjelasan redaksi matan dalam perspektif hukum Islam atau fikih. Nah ini ya. Qala Nawawi fi hadzal hadis al-amru bin nikah liman istata'ahu ya wa taqat ilaihi nafsu. Nah ini ya. Jadi perintah nikah itu. Wa hadza mujma' alaih lakinnahu indana wa inda ulama kafa amru nadbin la ijab. Kan asal fil amri wujub. Nah, di sini muncul faedah yang kedua ya. Jadi hati yang dulu dalil ala khilafih itu di sini asal fil amri yang ini tinadab. Jadi ada asal fil amri tinadab ketika ya jika karena lahu qarinah atau apalah terserah lah ya itu aja penjelasannya. Gitu ya. Nah ini. Nah, kecuali di sini ada kesannya mana zahiri itu ya. Nah ini ya. Illa Dawud waman wafaqahu min ahli zahir. Nah ini kecuali Dawud dan zahiri. Ya kecuali mazhab zahiri ya. Dan seterusnya ini. Ya oke. Jadi penjelasan redaksi matan dalam perspektif hukum Islam. Jadi nanti dalam makalah kita sebutkan ini ya. Sebutkan ini. Nah, berikutnya ada poin-poin substantif dalam bentuk kandungan mana yang bisa diungkap. Ini contoh aja 3 ya. Ini kan konsepnya aja udah berapa nih? 1 udah seberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang saya angkat. Ya bisa 8 aja. Baru kemudian kita tulis judul berdasarkan temuan ini. Nah itu. Baru tulis judul, baru susun makalah. Gitu. Jadi ini langkah-langkahnya ini dulu lah. Ini belanja bahan dulu ya, belanja bahan dulu. Setelah belanja bahan, masuk dapur, jadilah chef, jadilah autor. Oke? Ya. Kamu ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebentar. Jadi ini saya kasih contoh buat HK ya, hukum keluarga. Yang HES, nanti saya kirim artikel saya yang udah jadi, silahkan dilihat. Ya tentu nggak usah juga setajam itu. Punya saya tajam ya. Iya, masuk Scopus ya. Itu masuk ke Scopus punya saya itu dan berbahasa Inggris, nanti ya silahkan diterjemahkan lah pakai Google Translate aja. Yang penting maknanya dapat ya. Nanti kita lihat dan andai masih diperlukan untuk bikin contoh ya, nanti saya bikin contoh. Oke, jadi ini sengaja saya bikin contoh untuk kakak ya, karena saya kan baru semester inilah saya ngajar di HK ya, baru tahun inilah, semester kemarin udah ya, belum setahun maksud saya, baru 1 semester saya ngajar di HK. Sementara kalau di HES kan langganan saya ngajar ya, di HES langganan, di ES apalagi ya langganan gitu. Jadi banyak contohnya dan saya pikir cukup melihat contoh-contoh publikasi yang sudah ada di Google Scholar juga sudah ada bagaimana cara menulis makalah itu, tinggal diikuti ya. Kalamuna lafzun mufidun kas takim. Kalam itu seperti apa? Istakim, itu aja.
Makalah itu seperti apa? Ya lihat aja makalah yang sudah terbit, seperti itulah makalah itu, ya nggak usah didefinisikan. Ta'rif tamsil ya, ta'rifnya tamsil, definisinya lihat contoh. Nah kira-kira gitu. Oke? Tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa tawfiq wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.